Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih. Sebelum itu adik Bunda pimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena teman-teman kami dari rumah yang berada di sekolah yang baik. Kalau sampai sudah belajar, untuk disampaikan doa kami. Amin. Terima kasih Anak Indra. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kesatuan, Ibu. Ya, pintar sekali. Berarti hanya anak Wiki saja yang Tahu semua itu memiliki sejauh. Oke, Ibu kira hanya anak Wiki saja. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kesatuan. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Ada tema 2, kemudian subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 2. Satu orang tolong lagi untuk kita dulu. Saya Ya, silakan. jadi kita belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan di subtema yang kedua bekerja sama mencapai tujuan, dan kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Ya, terima kasih. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, ya, Ibu akan membacakan untuk kita tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Banyak sekali ya tujuan yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak bisa melihat yang pertama itu setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat meyakini persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa beserta manfaatnya dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, siswa mampu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanggung jawab. Yang ketiga sampai yang ke-9, adik-adik tolong bagi dan baca dulu. Dari adik, oke. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa dapat menganalisis persatuan dan kesatuan beserta manfaatnya dengan benar. Yang keempat, setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan nilai-nilai luhur dari persatuan dan kesatuan yang benar. Saya lanjutkan yang kelima, setelah berdiskusi tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat membuat laporan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya, serta mempresentasikan dengan tanggung jawab. Dan yang keenam itu, setelah bertanya jawab dengan guru tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat menunjukkan contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketujuh, setelah mengambil video dari daerah, siswa dapat menyimpulkan pola lantai tarian daerah dengan benar. Yang kedelapan, setelah tanya jawab tentang pola lantai tarian daerah, siswa dapat mempraktekkan pola lantai tarian daerah dengan benar. Dan yang kesembilan, setelah mengalami simulasi tari Opalanga, siswa dapat mempraktekkan gerakan tari Opalanga dengan percaya diri. Iya, terima kasih. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini. Nah, baik, kita akan masuk dalam materi. Nah, coba adik-adik amati gambar di depan. Ini gambar apa? Yang ada Persatuan, pegang bendera, apa yang ada, Ibu? Iya, itu bersama macam-macam bagian ada. Iya, betul sekali. Nah, tadi lagu yang sudah kita nyanyikan itu lagunya berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pulau. Nah, dari begitu banyak pulau itu, masing-masing daerah itu dia memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, namun dari kebudayaan yang banyak itu kita dipersatukan dengan satu kesatuan, yaitu Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan bahas Pancasila, yaitu pada bagian sila yang ketiga.
Ada yang tahu sila yang ketiga itu bunyinya tentang apa? Persatuan Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau tanya dulu, yang gambar di sebelah kiri ini gambar tentang apa? Burung Garuda. Iya, burung Garuda ini dia artinya untuk bangsa Indonesia itu sebagai Lambang negara. Iya, pintar sekali. Iya. Terus apa lagi? Yang lihat dalam Ada simbol dari Pancasila ya Bu. Lambang Pancasila. Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau tanya dulu, yang simbol bintang ini sila keberapa? Sila pertama Ibu, betul. Terus yang kedua yang ada simbol rantai ini sila keberapa? Itu sila ketiga. Dua. Sila ketiga pohon beringin. Kedua itu sila ketiga pohon beringin. Iya, kemudian sila keberapa? Sila kelima Iya, pintar sekali. Nah, Ibu minta anak Yuli menyebutkan dulu Pancasila. Bunyi sila-sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar sekali. Nah, kalau gambar di sebelah kanan ini adalah gambar pohon beringin. Nah, simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita akan bahas Pancasila pada sila yang ketiga. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit dulu. Nah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Menurut adik-adik, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Supaya tidak Tidak ada perpecahan Ibu. Iya, tidak ada perkelahian, tidak ada kekacauan. Iya, betul sekali yang sudah adik-adik jawab itu betul. Kita perlu adanya persatuan dan kesatuan agar negara kita ini damai, aman dan damai. Kemudian apa yang akan terjadi jika negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Kacau yang coba. Iya, betul sekali. Kita akan pelajari selanjutnya. Iya. Ibu minta satu anak bacakan untuk kita dulu. Saya Ibu. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Ya. Nah, dari bacaan ini Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, karena kita dijajah, kemudian ada semangat dari para pahlawan sehingga kita merdeka. Nah, dari kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia merdeka. Kemudian tercetuslah Pancasila ini. Pancasila yaitu dia merupakan dasar negara atau fondasi dari negara Indonesia. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam bangsa Indonesia ini semua berlandaskan pada Pancasila. Betul sekali. Nah, sehingga begitu banyak perbedaan yang ada di Indonesia, tetapi kita disatukan oleh Pancasila. Sehingga adik-adik bisa lihat walaupun ada begitu banyak masalah, tetapi bisa diselesaikan dengan baik karena kita berfondasi atau berlandaskan pada Pancasila. Iya, adik-adik bisa mengenali gambar ini dan membaca teksnya. Tadi adik Yuli sudah membaca, sekarang Ibu minta adik Cici dulu untuk membacakan teks ini. Seperti gambar dan baca teks berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Kasari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain dalam sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain jongkok di sela
Nah, terima kasih untuk adik Cici yang sudah membacakan cerita di slide untuk kita semua. Nah, dari cerita ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengerjakan. Jadi tadi yang tidak fokus membaca cerita ini berarti dia akan sulit untuk mengerjakannya. Tapi sebelum kalian mengerjakan, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu mengenai persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia, khususnya sila Pancasila ini yang ketiga, di mana di dalam sila Pancasila ini ada begitu banyak nilai-nilai yang harus kita ambil dan yang harus kita tanamkan untuk kehidupan kita. Nah, cerita ini juga mereka mengambil nilai-nilai dari sila Pancasila. Nah, saat adik-adik nanti mengerjakan soal itu, adik-adik akan tahu bahwa dari cerita ini nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila Pancasila. Terkhususnya yaitu sila ketiga, yaitu sila yang berbunyi persatuan Indonesia. Ibu akan membagikan LKPD untuk kita, untuk anak-anak jawab ya. Sebelum itu Ibu bagi dua kelompok dulu. Kelompok pertama Yuli dan Cici, kelompok kedua Wike dan Indra. Adik-adik bisa kerjakan sesuai dengan cerita ini. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk adik-adik kerjakan. Nanti setelah dikerjakan bisa maju di depan untuk presentasi. Yang sudah boleh diberitahukan untuk yang bisa maju ke depan mewakili teman kelompok untuk presentasi di depan. Sudah adakah yang selesai? Sudah Ibu. Sudah? Oke, nanti ini nomornya yang 40. Iya, bersabar ya, tunggu teman yang lain. Sudah. Sudah?
Oke. Kelompok pertama yang akan presentasi Kakak Cici punya kelompok. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ada banyak perbedaan, yaitu daerah, warna kulit, dan lain-lain. Dan yang kedua, bagaimana sikap Vero dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut dengan baik? Apakah perbedaan yang dialami mereka dalam melakukan kerjasama? Coba jelaskan. Tidak butuh waktu untuk menyikapi perbedaan tersebut. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda, dapat mengetahui budaya baru. Yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Saat kita menari, kita ikut berbeda suku. Yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Menerima dan tidak membedakan. Menerima dan tidak membedakan. Yang ketujuh, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yaitu kita punya banyak teman dari suku-suku berbeda-beda. Terima kasih Kakak Cici. Kita berikan aplaus dulu untuk yang berikut kelompok 2, Kakak Wiki mewakili. Ibu. Baik. Soal yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Yang kami temukan ada perbedaan daerah, warna kulit, suku, dan ras itu. Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Baik Ibu, kecuali Vendra tadi sudah terima baik Ibu. Kemudian yang keempat, ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tidak Ibu, tidak menghalangi sama sekali. Nomor 4, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda, yang manfaatnya mengetahui keberadaan yang baru itu. Yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Pernah Ibu, kami bekerja sama dalam tarian Ibu. Yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Baik, karena kami memiliki perbedaan itu, kami memiliki banyak teman dan mengetahui budaya yang baru. Dan yang ketujuh, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, punya banyak teman, yang kedua mengenal budaya yang baru. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Nah, dari cerita ini adik-adik sudah dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam cerita ini. Nah, yang pertama itu kita harus saling menghargai. Ya, karena begitu banyak perbedaan yang ada, baik warna kulit, perbedaan suku, ras, dan agama. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai dan menghormati supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan tentram dan damai. Karena kalau kita saling membedakan, kita saling bermusuhan, kita saling mencela karena kita itu berbeda. Contohnya tadi ada yang di dalam cerita ini ada yang mengejek mengejek warna kulit temannya karena temannya memiliki warna kulit yang hitam. Dia mengejek dan dia tidak ingin teman-teman lain supaya berteman dengan teman yang memiliki warna kulit hitam ini. Takutnya nanti dia memiliki warna hitam. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai agar terciptanya persatuan, kesatuan, dan kedamaian di bangsa Indonesia ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah mempelajari bagaimana siswa di SD Negeri Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya adik-adik menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah drama. Nah, buatlah naskah drama tentang makna
persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Nah, nanti ini adik-adik kerjakan di rumah sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Adik-adik buat naskah drama tentang makna dari manfaat persatuan dan kesatuan. Misalkan seperti cerita yang tadi, adik-adik bisa membuat naskahnya seperti cerita tadi. Nah, terus nanti akan dipraktikkan di depan ya. Ya, Ibu. Semua siap kerja? Siap. Ibu. Yang jawab cuma 2 orang berarti. Siap, Ibu. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikut. Nah, ini pembelajaran seni ya, karena tadi kita sudah belajar tentang pendidikan Pancasila atau PKN. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran yang berikut, yaitu pembelajaran seni. Di mana di sini Ibu ada menyiapkan bacaan di sini mengenai tarian Ovalanga. Ada yang tahu tarian Ovalanga ini berasal dari mana? Iya, betul sekali. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa karena begitu banyak pulau yang ada di Indonesia, sehingga setiap pulau itu dia memiliki kebudayaan masing-masing, baik dari tarian, lagu daerah, kemudian bahasa atau gaya bahasanya, ya setiap daerah itu memiliki kebudayaannya tersendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah terkhususnya pada daerah Rote, di mana di daerah Rote ini ada satu tarian yang bernama tarian Ovalanga. Nah, Ovalanga adalah tarian yang berasal dari Pulau Rote. Kata Ovalanga berasal dari kata ova atau ufak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala. Nah, tarian ini menggambarkan peristiwa sejarah zaman pendudukan Jepang yang terbentuk dalam drama tari. Nah, tarian ini menurut orang Rote itu, tarian ini adalah tarian di mana mereka lepas dari penjajahan, mereka lepas dari kekungan bangsa asing, atau lebih khususnya bangsa Jepang. Ya. Jadi mereka dengan mensyukuri untuk kemerdekaan yang mereka peroleh ini, mereka menarikan tari Ovalanga. Nah, karena kenapa dia berarti ufak atau perahu ini? Karena dulunya itu, karena zaman Belanda ini ada satu sistem yang namanya sistem kerja paksa. Ya, sistem kerja paksa. Nah, di mana semua laki-laki atau kaum laki-laki yang ada di daerah Rote semua dipaksa untuk datang ke Kupang. Iya, datang ke Kupang untuk bekerja di sini. Nah, sehingga saat Indonesia merdeka, mereka bisa dipulangkan kembali ke daerah asal mereka, sehingga mereka bisa dipulangkan kembali ke Rote dengan menggunakan perahu. Iya, sehingga sampai di Rote mereka menyanyikan tarian ini. Tarian rasa syukur mereka karena terlepas dari penjajahan. Ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan video untuk nanti adik-adik tonton video dari tarian ini. Dan setelah adik-adik menonton, adik-adik bisa mengikuti gerakannya dan adik-adik bisa mengkreasikan dalam bentuk tari kreasi daerah. Ya, itu video ini. To action. Iya, nah ini adalah video yang akan Ibu putar. Jadi Ibu ingin adik-adik untuk menyimak video ini dan melihat gerakan-gerakannya supaya adik-adik saat melakukan tarian atau mempraktekkan tarian kreasi, adik-adik tahu bahwa tarian Ovalanga ini gerakan-gerakannya seperti apa. Sudah siap? Sudah, Ibu.
Oke adik-adik, nah itu adalah video dari tarian Nova itu. Jadi nanti ibu bagikan ini. iya, ibu bagikan linknya. Terus adik-adik silakan latihan di rumah, latihan gerakan dari tarian Nova Langga ini. Terus adik-adik bisa mengkreasikannya menjadi tarian kreasi daerah, dan nanti minggu depan ibu akan minta masing-masing kelompok untuk mempraktikkannya di depan kelas. Iya ibu. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu akan menanyakan untuk kalian semua. Nah, menurut kalian apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Kita belajar tentang persatuan ibu, zaman ada tarian Nova Langga. Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita sudah belajar ada mata pelajaran PKN, yaitu tentang persatuan Indonesia, khususnya pada sila Pancasila yang ketiga. Kemudian kita belajar juga mengenai tarian Nova Langga, yaitu tarian daerah yang dimiliki oleh Pulau Lote. Nah, apa yang sudah adik-adik pahami dengan baik? Apa yang sudah paham? Tentang tarian ibu, terus dengan persatuan dari negara Indonesia. Iya, baik, terima kasih. Berarti tadi semua menyimak apa yang sudah kita pelajari hari ini dengan baik. Dari pembelajaran hari ini, apa yang adik-adik belum paham? Tarian. Nah, memang untuk belajar benar itu tidak harus menonton dan langsung tahu ya. Adik-adik bisa menonton di rumah karena linknya sudah ibu sudah bagikan. Adik-adik bisa menonton dan bisa mempraktikkan atau menirukan gerakannya juga, supaya lebih mudah untuk mengetahui tarian Nova Langga. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang adik-adik lakukan agar lebih paham? Tidak membeda-bedakan teman satu dengan yang lain. Iya, itu betul. Namun, ibu tambahkan sedikit. Kalau adik-adik mau lebih memahami tentang pembelajaran, berarti adik-adik harus baca ulang, rajin membaca. iya, rajin membaca, terus memperhatikan apa yang sudah guru jelaskan. Tadi ibu lihat ada yang masing-masing sendiri dengan dia punya kegiatan juga. Jadi nanti minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya, ibu minta supaya semua memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Iya ya? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini juga ibu ingin tanya, sikap apa yang dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh membedakan kulit, berteman yang seperti itu. Iya. Jangan membedakan. Iya, betul. Nah, ibu ingin sampaikan memang kalau untuk mengatakan itu gampang ya, tapi kalau saat untuk menerapkan itu susah. Iya, memang kalau di dalam kelas kita bilang kita tidak akan membeda-bedakan, tetapi nanti saat sampai di rumah sudah lihat ini teman dia dari agama ini, dia dari suku ini, dia dari daerah ini, kita mulai membeda-bedakan. Itu tidak boleh ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, adik-adik harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingin supaya adik-adik ingat apa yang sudah adik-adik pelajari hari ini dari pertanyaan refleksi, supaya saat pembelajaran selanjutnya bisa adik-adik lakukan dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ibu minta satu anak untuk kita berdua. Cici ibu. Baik, teman-teman dan ibu, sebelum kita pulang, kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah pulang, Tuhan, dan kami bersahabat, sehingga kami sampai di rumah dan selamat. Kami ingin kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cici. Nah,
depan kita akan belajar pada materi yang berikut, yaitu untuk lebih membahas pada sila yang keempat. Sila yang keempat tentang apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, terima kasih. Ya, itu yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi Ibu mohon supaya semua mengingat dan mempelajari ya, supaya satu minggu depan bisa belajar dengan baik. Baik, Ibu.